Hello guys, kembali lagi di channel Mida Salim. So di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara mengatur keuangan untuk teman-teman atau sahabat di luar sana yang mempunyai pendapatan harian atau penghasilan tidak tetap. Nah, di sini lebih tepatnya ini menurut pengalamanku. Nah, ini tuh penghasilan harian ojol atau ojek online, driver Grab. Nah, di sini aku biasanya menulis pendapatan harian, kemudian ada pengeluaran dan tabungan, terus pegangan dan mingguan. Nah, untuk pendapatan ini ialah dalam sehari itu dapat berapa, jadi aku tulis. Kemudian pengeluaran itu adalah belanja harian ialah untuk makan, dan kemudian tabungan, nah itu aku utamakan untuk tabungan, aku sisihkan 20. Kemudian pegangan, nah pegangan ini sisa uang dari pendapatan setelah dipakai buat belanja harian dan disisihkan untuk tabungan. Nah, itu sisanya nantinya akan disimpan setelah 1 minggu, nanti akan dipakai buat keperluan seperti token listrik atau yang lain-lain. Gimana caranya mengatur keuangan? Kok bisa menabung sampai jutaan padahal cuma pendapatan harian? Apalagi cuma seberapa sih pendapatan ojek online? Nah, sekarang aku mau tulis ini pendapatan minggu ketiga, tanggal 15 pendapatan 48. Kemudian buat makan atau belanja harian 12.000 dan untuk tabungan 20.000. Jadi untuk pegangan sisanya ada 16.000. Lanjut tanggal 16 pendapatan 62, pengeluaran 23, tabungan 20. Kemudian di tanggal 17 pendapatan 98.000 dan pengeluaran 25.000, tabungan 20.000. Sekarang aku mau tulis dulu semua pendapatan dan pengeluaran. Nanti aku akan total berapa pendapatan dalam seminggu setelah dipakai buat belanja dan setelah disisihkan untuk tabungan. Biasanya aku tulis pendapatan dalam sehari ini setelah aku potong untuk uang bensin. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa sih hanya penghasilan seorang ojol sehari bisa sampai 100 lebih? Nah, untuk yang pendapatan 100 lebih itu adalah penghasilan kurir, karena dalam seminggu 1 hari atau 2 hari itu pasti ada kuriran. Nah, ceritanya ini dulu sebelum ada COVID, nah itu biasanya dalam sehari itu bisa mendapatkan penghasilan di atas 100 hingga 200-an. Nah, semenjak ada COVID ini benar-benar ngaruh, sepi banget orderan. Alhamdulillah dapat uang tambahan dengan menjadi kurir. Oke teman-teman, sekarang aku mau total. Di tanggal 16 dapat 62, kemudian dipotong belanja 23 dan tabungan 20, jadi sisanya 19. Lanjut di hari seterusnya pendapatan 98 dipotong pengeluaran 25 dan uang tabungan 20, jadi sisanya 53. Kemudian di hari berikutnya pendapatan 56, pengeluaran 15.000 dan tabungan 20.000, jadi sisanya 21.000. Kemudian pendapatan di hari selanjutnya 73 dan dipotong untuk uang makan harian 36.000 dan tabungan 20.000, jadi sisanya 17.000. Nah, yang ini pendapatan dari penghasilan kuriran, pendapatan 128.000, kemudian dipotong uang belanja 43.000 dan tabungan 20.000, jadi sisanya ada 65.000. Lanjut di hari berikutnya pendapatan 32.000, kemudian dipotong uang belanja 10.000 dan uang tabungan 20.000, jadi sisanya 2.000. Oke teman-teman, jadi ini pas giliran pendapatan lagi sepi, jadi cuma dapat 32.000. Tetapi besar atau kecilnya pendapatan kita atau penghasilan kita harus tetap bersyukur. Oke teman-teman, nih sekarang aku mau tulis ini pengeluaran mingguan atau barang dalam seminggu yang perlu dibeli seperti sabun atau minyak dan gula. Oke, sekarang aku mau tulis pengeluaran mingguan apa aja yang aku beli. Nanti aku akan total dari uang pegangan itu setelah dipakai untuk belanja mingguan, sisanya tinggal berapa. Nah, yang pertama aku beli minyak goreng harganya 24.000.
Kemudian aku beli shampoo. Nah, ini aku beli shampoonya yang sasetan gitu aja. Harganya 9.000. Terus aku beli gula, harganya 12.000 1 kilo. Nah, yang keempat, kebetulan LPG sudah habis, jadi aku tukar LPG 28.000. Sekarang total berapa pengeluaran dalam minggu ketiga ini? Tapi sebelum itu aku akan total uang pegangan setelah sisa dari tabungan dan uang belanja harian. Jadi uang pegangan dalam minggu ketiga ini 16.000 ditambah 19.000 ditambah 53 tambah 21 ditambah 17.000 dan 65. Kemudian yang terakhir ditambah 2.000. Jadi total uang pegangan dalam minggu ketiga ini ada 193.000. Nah, kemudian dari 193.000 ini aku akan kurangi atau aku akan potong dengan belanja mingguan. Minyak goreng 24.000, shampoo 9.000, gula 12.000 dan LPG 28.000. Jadi total ada 73.000. Nah, sekarang dari total uang pegangan 193 dipotong 73.000. Jadi sisa uang pegangan dalam minggu ketiga ini 120.000. Kemudian aku akan total dari minggu ke-1, minggu kedua sampai minggu ketiga ini. Kira-kira ada berapa sih uang pegangan aku selama 3 minggu ini. Jadi sekarang aku akan cek uangnya, karena takutnya aku tuh kadang lupa ada barang yang perlu dibeli dalam belanja mingguan. Nah, sekarang aku mau cek uangnya dulu. Tapi sebelum itu, ini bukan bermaksud mau pamer ya teman-teman. Ini aku hanya mau sharing, berbagi tips gimana cara mengatur keuangan bagi yang berpendapatan harian atau berpendapatan tidak tetap kayak gitu. Oke, aku akan total sisa uang pegangan dari minggu ke-1 dapat berapa dan ditambah minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian dengan tabungan yang perharinya aku menabung 20.000. Nah, sekarang aku akan total bagian yang pegangan per minggunya dulu. Yang minggu pertama ada sisa uang pegangan 103.000 dan di minggu kedua 236.000 dan di minggu ketiga 120.000. Jadi total ada 459.000. Nah, sekarang aku akan cek uangnya apakah ini cukup atau berkurang. Oke, biasanya yang untuk uang tabungan tuh aku simpan di dompet karena itu memang tidak bisa diambil ataupun takut nanti aku kepake kayak gitu. Jadi aku pisahkan, aku simpan di lain dompet. Nah, kalau aku ada keperluan, jadi aku akan ambil uang dari sisa uang pegangan ini. Oke teman-teman, ini uangnya sudah ada 350 tambah 50 jadi 400, terus ini 30. Oke, jadi uang 2000-annya ini 20, 30 ditambah 20 jadi 50. Nah, sekarang aku mau hitung yang sisa 9.000. Ternyata lebih 2000 ya teman-teman. Jadi tadi totalnya 459.000. Nah, ternyata ada lebihannya 2000 sama uang receh. Nah, biasanya untuk uang receh itu biasanya aku masukkan ke celengan. Nah, ini uangnya sudah pas ya teman-teman, 459. Oke, sekarang aku mau coba cek uang tabungan yang setiap harinya aku menabung 20.000. Karena kadang aku itu tukar uang, kadang kan kayak nggak ada uang kecil kayak gitu, jadi aku tukar. Terus takutnya nanti aku tuh lupa kayak gitu, pinjam dulu atau lupa ganti gitu. Jadi sekarang aku akan cek uang tabungan yang 20.000 per hari ini. Jadi 20.000 dikali 21 hari, total ada 420.000. Oke, sekarang kita cek dulu uangnya. Oke, yang ini sudah 300.
350, 70, 90, 400. Jadi pas uangnya ada 420. Jadi aku masukkan lagi ke dompet. Habis itu aku akan simpan berasingan. Aku tidak akan campur dengan uang pegangan. Nah, sekarang aku sudah selesai. Aku hitung uang sisa uang belanja, uang pegangan selama 3 minggu dan uang tabungan selama 3 minggu. Oke, sekarang aku mau coba cek berapa sih dalam sebulan aku bisa nabung dan sisa uang belanja ialah uang pegangan. Sekarang aku mau coba cek ini yang bulan lalu. Oh ya, sekali lagi ya teman-teman, ini bukan bermaksud mau pamer. Oke, ini ada sedikit tips dari aku buat teman-teman atau sahabat di luar sana yang kadang punya teman yang suka nongki atau suka pergi shopping kayak gitu. Nah, biasanya kalau aku diajak shopping sama teman, nah misalkan aku ada uang simpanan 400, jadi aku akan bawa uang pegangan 100 atau paling banyak 150.000. Jadi yang 100 aku akan simpan di dalam tas dulu, yang 50 aku akan simpan di dompet supaya tidak boros kalau lihat diskonan atau promo. Nantinya takut aku beli barang itu yang tidak aku perlukan, kecuali barang itu yang diperlukan, tetapi harus lihat harga dulu. Kalau harganya sesuai nggak apa-apa, bisa dibeli asalkan barang itu kepake dan diperlukan. Oke, jadi uang sisa pegangan atau uang sisa belanja yang bulan lalu ada 427.000. Jadi sekarang aku mau coba cek ini uang tabungan yang bulan lalu yang biasanya aku simpan setiap harinya 20.000. Biasanya kalau ada keperluan aku usahakan untuk tidak mengambil uang tabungan ini. Jadi aku akan ambil uang yang pegangan atau sisa uang belanja. Alhamdulillah uang tabungan yang bulan lalu masih utuh 600.000. Jadi dalam sebulan bisa nabung 1.027.000. Jadi buat teman-teman kalau mau belajar hidup hemat dan belajar menabung, bayangkan dalam 1 bulan bisa nabung 1 juta kali 12 bulan dalam setahun sudah 12 juta. Nah, sekarang aku akan total ini yang tabungan sama sisa uang pegangan dalam 3 minggu bulan ini. 420.000 ditambah 459.000, jadi 859.000. Oke, itu dia tips dari aku cara mengatur keuangan dengan pendapatan harian atau pendapatan tidak tetap. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat di luar sana. Oke, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like videonya, habis itu kasih komen, dan jangan lupa subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang terakhir aku mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye-bye.